kesabaran juga penting. Kita harus sabar. Jangan sampai Bapak dan Ibu kita tidak sabar. Karena apa? Sabar ini benar-benar diinginkan juga, pernah disampaikan oleh Nabi juga, siapa yang sabar di kota Madinah, maka saya akan memberikan syafaat kelak yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Man sabara ala la'waiha wa shiddatiha kuntu syahidan aw syafi'an yaumil qiyamah. Ini Rasulullah langsung yang mengatakan. Makanya Pak dan Ibu, saya melihat jamaah ada yang antri, ada yang di lift, ada yang ini, semua sabar. Kalau mau tidak sabar, mau sendiri-sendiri nanti di kampung, rasakan semuanya nanti sendiri-sendiri. Bangun tidak ada teman, ada bangun lewat di tempat yang lebar sendiri, itu insya Allah tidak akan sabar lagi. Kalau di kota Madinah ini betul, pertama ini harus sabar. Makanya kemarin bapak dan ibu, mungkin bapak-bapaknya, kalau ibu-ibunya masih dingin pagi, bapak-bapaknya jam 4 panas sampai mata kita ini panas Bapak dan Ibu. Untuk Raudhah sabar semuanya, alhamdulillah jamaah sabar. Maka dengan sabar semua jamaah masuk ke Raudhah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, semua jamaah sabar. Grup 167 ini. Dan lihat di grup juga tidak terlalu ramai. Paling ramainya cuman share foto di masjid. Itu bagus. Jadi bisa mengajak yang lain juga menuju ke masjid, kan yang di-share di tempat-tempat yang tidak mengajak teman yang lain untuk berbuat baik. Iya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berkunjung, pertama kali yang kita akan kunjungi adalah Masjid Quba. Semuanya sudah dalam keadaan berwudu? Belum. Oh, masih belum. Baik Bapak dan Ibu yang belum juga jangan kecil hati juga. Tetap nanti akan dipandu atau akan dibimbing ke kamar mandi, ke toilet. Yang laki-laki, yang ibu-ibu. Cuman yang sudah berwudu langsung masuk nanti ke dalam masjid sudah aman berarti. Karena setiap masuk masjid Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan salat. Salat apa pertama kali masuk masjid? Yaitu salat tahiyatul masjid. Salat penghormatan bagi masjid. Jangan sampai lupa. Habis itu karena kita ini pagi, maka kita menambah salat sunnah yaitu salat duha. Usolli salat duha. Rakaat ini billahi ta'ala. Kalau salat sunnah duha sepertinya jamaah sudah paham semua. Sudah paham. Salat hajat, saya lihat sudah pagi-pagi sudah jalan. Tidak tahu jalan kemana? Jalan ke masjid ya. Amin ya Rabbal alamin. Meskipun masih miring-miring ke toko dulu lihat-lihat, tapi ujung-ujungnya akan ke masjid. Kita akan melaksanakan sholat di Masjid Quba. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya Bapak dan Ibu, man tatahharah min baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla rakaatain fa huwa ka ajril umrati. Kita ini datang dari rumah, kita kan punya rumah kita Hotel Grand Plaza. Siapa yang datang dari rumahnya dalam keadaan bersuci, sudah punya wudhu, datang ke Masjid Quba melaksanakan salat di dalamnya 2 rakaat, maka pahala tersebut sama dengan orang melaksanakan umrah. Masya Allah. Maka Bapak dan Ibu begitu istimewa. Kita ini sesibuk apapun kita luangkan waktu kita ini untuk city tour seperti sekarang. Ya. Karena apa? Karena begitu penting. Kita sholat di Masjid Quba pahala seperti orang melaksanakan umroh. Sedangkan orang yang melaksanakan umroh banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Contoh, harus berniat, harus pakai ihram, harus tidak melaksanakan larangan-larangan ihram. Banyak di situ. Pakaian-pakaian yang berjahit dibuka, baru kita mendapatkan pahala umroh. Nah ini kita datang ke Masjid Quba. Tapi ingat Bapak dan Ibu ya, yang membatalkan sholat kita harus memperhatikan. Jangan kita langsung sholat. Batal-batalnya sholat harus diperhatikan. Contoh, kita tidak dalam keadaan berwudu, makanya jangan langsung masuk ke masjid sholat. Tidak sah. Tidak yang seperti itu maksudnya yang tadi ya. Siapa yang bersuci di rumahnya, meskipun tidak bersuci di rumahnya, karena apa? Karena di setiap masjid ini pasti ada toilet. Semoga masuk di situ golongannya yang disampaikan oleh Nabi, pahala yang didapat, pahala umrah. Semoga dapat semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Dan berdoa di dalamnya. Berdoa Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak dan Ibu berdoa, teruslah berdoa kepada Allah. Doanya itu doakan semoga akan terus datang ke tempat yang kita kunjungi.
bersama pasangan, bersama keluarga, Insya Allah. anak cucu semuanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Jadi di setiap bapak dan ibu melangkah, di setiap bapak dan ibu singgah, baik dari ke Raudhah kemarin, Masjid Nabawi, Masjid Quba, di situ doakan, di situ semoga akan datang kembali ke tempat yang saya pijak ini dengan family dan keluarga semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk doa-doa kami juga yang menunggu. Kami dengan motoif-motoif Ujaz selalu berdoa dan ibu, semoga Ujaz Tour lancar semuanya, tambah banyak jamaahnya, Amin. dan juga selalu datang terus menerus jumpa di tanah suci Mekah dan Madinah. Contohnya seperti PWK ini Bapak dan Ibu selalu berjumpa dengan kami. Jadi alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melaksanakan sholat di Masjid Quba. Hal-hal yang membatalkan sholat seperti ini Bapak dan Ibu, masuk ke dalam toilet, hati-hati dengan najis. Contoh baju kita ini kena najis, hati-hati. Kalaupun Bapak dan Ibu tidak punya wudhu, katakan, sampaikan, saya tidak punya wudhu, tadi saya batal wudhu, sampaikan, tetap akan kami antar. Dan Bapak dan Ibu, di setiap grup satu bis ini kurang lebih 37 Bumi 38 tapi saya ambil paspor dan saya cek 37 jamaah. Saya cek paspor, saya cek nama-nama di bis 2, ternyata 37. Kalaupun 38 berarti satu jamaah tidak menyetorkan paspor. Sudah setor paspor semuanya? Sudah. Ya, ada yang merasa tidak menyetor paspor? Sudah ya? Berarti 37. Mungkin salah ini. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melaksanakan salat duha di Masjid Quba. Masjid Quba ini Bapak dan Ibu, sedikit saya akan mengulang Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasul atau Nabi kita Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ini dibangun selesai Masjid Quba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah ini diperintah oleh Allah dan Ibu untuk hijrah ke kota Madinah untuk menyebarkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Risalatul Islam itu disebarkan di kota Madinah ini Bapak dan Ibu. Kurang lebih 15 hari perjalanannya Nabi dengan sahabatnya yang selalu menemani Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini di sampingnya Nabi kuburnya sekarang. Ya, kemarin sudah Raudhah, mungkin Bapak dan Ibu ziarah. Pertama yaitu di situ ada makam baginda Nabi Muhammad SAW. Di sampingnya lagi ada makamnya sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sampingnya lagi yaitu Sayyidina Umar. Yang mendampingi Bapak dan Ibu Rasulullah hijrah adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Madinah ini, barulah sampai ke perkampungan Quba, mendirikan masjid, yaitu Masjid Quba, dan kita akan mengunjungi ke sana. Kurang lebih Bapak dan Ibu, Rasulullah ini 15 hari perjalanannya naik unta. Beda dengan kita. Kalau kita, seandainya kita ini ingin menapak tilas sejarah Nabi, ingin merasakan apa yang pernah dirasakan Nabi, kita jangan naik bis, kita naik unta, atau kita jalan kaki. Bagaimana Nabi dulu diumumkan itu dibunuh, menyebarkan Islam, sahabat-sahabatnya disiksa, di perjalanannya takut, juga ada orang-orang yang tidak suka dengan Nabi. Perjalanannya malam, siang, pagi, naik gunung, turun gunung, padang pasir. Kalau ingin dirasakan semua itu, ya udah kita jalan kaki ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah. Tapi karena sekarang ini modern Bapak dan Ibu, karena dulu tidak ada transportasi bis atau semacamnya, cuma ada unta, maka Nabi kita menaiki unta. Semoga kita ini ziarah City Tour Bapak dan Ibu bisa juga merasakan apa yang pernah dirasakan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi ini membangun Masjid Quba ikut serta. Contohnya ikut serta ini ikut mengambil batu, itu ikut membangun gedung-gedung di Masjid Quba. Makanya di situ Bapak dan Ibu, di dalam Masjid Quba ini terdapat juga orang-orang yang suci di dalamnya. La masjidun usis ala taqwa, penuh dengan ketakwaan di dalamnya. La masjidun usis ala taqwa, dan juga di dalamnya penuh dengan takwaan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mau sampai di Masjid Quba. Ini Masjid Quba. Di samping kiri ini adalah Masjid Quba, samping kiri.
ini sudah habis, sudah banyak yang sudah Antri. parkir Bapak dan Ibu ya. Dimohon untuk Bapak dan Ibu kekompakannya, saling membantu ke teman-teman yang lainnya. Jangan jalan sendiri ditinggal temannya, satu mencari sampai jam 10 kita di Masjid Kuba nanti ya. Kita saling menjaga Bapak dan Ibu ya, saling mengingatkan, ayo kita secepatnya kumpul seperti itu. Di sini nggak usah lama-lama Bapak dan Ibu, cukup di sini waktu insya Allah 25 menit cukup atau 20 menit cukup. Nggak usah lama-lama, yang penting kita turun di parkiran, kita turun terus kita foto bersama pakai spanduk insya Allah. Sini ya parkirnya. Boleh. Penuh di sana. Boleh. Dekat di sini juga tuh. Ya, Dalam 25 menit Di Ustaz. sini bagus dekat ini. ya di sini aja. Nanti kita foto-foto di sini Pak. Boleh. Sholat minum. Ya, kita akan turun di sini Bapak dan Ibu, akan melaksanakan sholat, dan bagi yang tidak punya wudhu nanti diinfokan siapa berapa orang Oke. nanti saya akan pandu, dan untuk ibu-ibunya sama PWK jangan khawatir. PWK ini mungkin sudah melebihi pengalamannya daripada saya. Saya hanya bawa dari bis turun. Kalau PWK ini apalagi bagian umi ini sudah ngebawa ke dalam masjid, bagian ibu-ibu diayami di dalam, mungkin sudah lebih paham daripada saya. Jadi bagian laki-laki sama saya, Oke. Ustaz. bagian Mau dengan saya. iya, pokoknya dengan bagian ibu-ibu, bagian PWK ini dah. Kalau sama saya nanti bagian bapak-bapaknya. Kita sholat di sini Bapak dan Ibu, tidak usah lama-lama, 20 menit atau 25 menit langsung berkumpul kembali ke tempat yang nanti kita foto Oke, bersama. Ustaz. Dalam Kalaupun 25 nanti Pak dan Ibu ingin foto-foto mengambil dokumentasi boleh, tapi jangan lama, karena masih ada tempat yang kita akan kunjungi seperti kebun kurma, Jabal Uhud. Kalau Kiblat. ada nanti tambahan dari Kiblat lain. tambahan dari Pak Dirut ke Jabal Mahnet, kita akan ke sana. Nah, nanti kalau ada tambahan, makanya secepatnya. Sekarang Cepat pasti dapat semua. ya, lebih cepat lebih baik. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan diperhatikan juga barang-barangnya. Karena apa? Karena di setiap tempat wisata-wisata di sini Pak dan Ibu, bukan semua ini tidak sama. Ada juga orang-orang yang biasa berbuat hal-hal yang tidak diinginkan daripada kita. Contoh, ada yang mengambil barang-barang kita tanpa sepengetahuan kita ada. Tapi kita tetap harus berprasangka baik kepada orang lain. Makanya jalan satu-satunya adalah kita jaga apa yang kita bawa ini betul-betul kita jaga sendiri. Perhatikan DP. Perhatikan parkiran bis ini di sini, di depan ini ada tertuliskan nomor 2, bis Ujas nomor 2. Uzbekistan. Baik Bapak dan Ibu, kita turun, barang-barangnya yang berat-berat taruh di bis, aman sama ada Pak supir. Kita foto bersama dulu di depan itu Bawa, karena banyak belanja. sama spanduk. Kita turun dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, foto dulu baru. Siap. Supaya anu enggak lama tuh. Biar berpencar tidak masalah.